Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Matematika. Di video kali ini kita akan membahas materi aturan sinus. Dalam suatu segitiga sembarang berlaku nilai perbandingan antara setiap sisi dengan sinus sudut di depannya adalah sama. Untuk sembarang segitiga ABC dengan sisinya A, B, dan C berlaku hubungan berikut, yaitu A per sin A. Jadi A huruf kapital ini menunjukkan besar sudut, sedangkan huruf kecil ini menunjukkan panjang sisinya. Itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang perlu diperhatikan di sini, apabila sudutnya B di sini, maka panjang sisinya disimbolkan juga dengan B, tapi menggunakan huruf kecil. Demikian halnya untuk A dan C. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang untuk dua kasus berikut. Yang pertama yaitu dua sudut dan satu sisi diketahui, atau kita singkat SD, SD, SI. Maksudnya di sini adalah dua sudut dan satu sisi, atau sudut, sisi, sudut. Jika diilustrasikan dalam gambar bentuknya seperti ini, sudut, sudut, sisi. Atau yang diketahui bentuknya adalah sudut, sisi, sudut yang disingkat SD, SI, SD. Atau untuk kasus dua sisi dan satu sudut di depan salah satu sisi itu diketahui atau kita singkat SI, SI, SD. Dalam ilustrasi gambar bentuknya seperti ini, yaitu sisi, sisi, sudut. Jadi yang ada simbolnya di sini adalah yang diketahui. Maka unsur-unsur yang lain bisa ditentukan. Baik, kita bahas contoh yang pertama, yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 9, sudut A 60 derajat, dan sudut B 30 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah panjang sisi A. Terlihat dari sini bahwa yang diketahui adalah sudut B, panjang sisi B dengan sudutnya. Dan besar sudut A, ada yang ditanyakan adalah panjang sisi A. Sehingga kita memilih pasangan A per sin A sama dengan B per sin B dengan menentukan panjang sisi A. Selanjutnya ganti variabel dengan nilai-nilai yang diketahui, di mana sudut A adalah 60 derajat, panjang sisi B adalah 9, dan sudut B nilainya besarnya adalah 30 derajat. Karena kita akan menentukan nilai A, maka kita bisa menggunakan perkalian silang. Ini 9 sin 60 derajat dikali dengan 9. Kemudian sin 60 diganti dengan nilai 1/2 akar 3 dan sin 30 derajat itu nilainya 1/2. Kita bisa mencoret 1/2 ini karena hasilnya 1. Maka kita peroleh nilai A sama dengan 9 akar 3. Contoh soal selanjutnya adalah diketahui panjang sisi AC itu sama dengan 6 cm, sudut B sama dengan 30 derajat, dan sudut C sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah panjang sisi AB. Jika pada rumus sebelumnya kita menggunakan satu huruf kecil untuk menentukan panjang sisi, maka kita bisa menuliskan AC ini dalam bentuk satu huruf. Perhatikan di sini AC, maka kita bisa menentukan bahwa kalau dinyatakan dalam simbol satu huruf, kita memilih huruf yang tidak ada di sini dari ABC, yaitu huruf B. Maka ini sebenarnya adalah panjang sisi B. Sudut B 30 derajat dan sudut C 40 derajat, 45 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi AB. Nah, dengan merujuk simbol ABC di sini, yang tidak ada di sini adalah huruf C. Maka ini sama saja dengan panjang sisi C. Jadi yang kita gunakan adalah indeks atau huruf B dan C. Jadi kita
bisa menuliskan rumusnya adalah C per sin C sama dengan B per sin B. Tidak menjadi masalah yang mana yang ditempatkan di bagian depan, apakah A atau B atau C. Namun yang lebih mudahnya kalau kita menempatkan sisi yang ditanyakan di soal itu di bagian depan. Ya, kalau diilustrasikan dalam gambar bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi AC diketahui tadi 6 cm itu sama saja dengan B. Dan sisi AB itu sama dengan C. Selanjutnya ganti nilainya sin C itu 45 derajat. Dan sudut B itu nilainya 30 derajat dan panjang sisi B 6. Kembali lakukan perkalian silang karena kita akan menentukan nilai C yang ini, maka kita kalikan silang ke sini. 6 kali sin 45 derajat per sin 30. Selanjutnya ganti nilai sin 45 derajat dan sin 30 derajat. Sin 45 1/2 akar 2 dan sin 30 1/2. Kembali ini 1/2 dengan 1/2 hasilnya 1. Jadi C sama dengan 6 akar 2. Jadi panjang sisi C sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal bagaimana menentukan besar sudut. Jika dua contoh sebelumnya adalah menentukan panjang sisi. Diketahui di soal ini pada segitiga ABC dengan sudut B 60 derajat, B sama dengan 4 akar 6 dan A sama dengan 8. Jadi perhatikan huruf-hurufnya di sini A dengan B. Jadi yang kita gunakan adalah pasangan A dengan B, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Ganti nilainya di mana panjang sisi A itu 8 dan sin A ini belum ada. Karena itu yang akan ditentukan besar sudutnya. Dan B sama dengan 4 akar 6. Sin B adalah sin 60 derajat. Selanjutnya lakukan perkalian silang. Kali silang. Seperti ini. Peroleh 8 kali sin 60 derajat sama dengan 4 akar 6 kali sin A. Sin 60 nilainya 1/2 akar 3. Diperkalikan ini 8 kali 1/2 itu sama saja dengan 8/2. 8/2 itu hasilnya 4. 4 akar 3. Selanjutnya sin A yang akan ditentukan. Maka cara menentukannya adalah 4 akar 3 per 4 akar 6. 4 akar 3 per 4 akar 6. Di sini angka 4-nya sama. Boleh dicoret. Jadi sin A sama dengan akar 3 per akar 6. Untuk menyederhanakan bentuk ini, akar 6-nya diubah menjadi akar 2 kali akar 3. Sehingga akar 3 ini bertemu hasilnya 1. Maka kita peroleh 1 akar 2. Itu kalau dirasionalkan hasilnya 1/2 akar 2. Ingat bentuk umum dari merasionalkan bentuk akar dari A per akar B itu jawabannya adalah A per B akar B. Jadi kalau 1 per akar 2 dirasionalkan adalah 1/2 akar 2. Karena kita akan menentukan besar sudut A, maka ruas kanan ini 1/2 akar 2 itu kita harus nyatakan dalam bentuk sinus. Jadi kita menginginkan sin A itu sama dengan sin berapa? 1/2 akar 2 itu adalah sinus atau sin 45 derajat. Di sini kedua ruas sudah fungsinya sama, fungsi sinus, maka A sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut A itu sama dengan 45 derajat. Selanjutnya untuk melatih pemahaman terhadap materi yang dibahas tadi bisa mengerjakan soal latihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.